Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, kalau saya melihat semakin ramainya ini perbincangan tentang nasab, oleh sebab itu saya rasa-rasanya terpanggil untuk bicara, untuk mengangkat suara bahwasanya ada golongan ulama yang menyatakan tersambungnya nasab habaib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga golongan ulama yang menyatakan tidak tersambung. Kedua-duanya masing-masing mempunyai hujjah. Kenapa kedua golongan tersebut tidak satu kata saja, tidak sepakat saja? Karena orang pertama yang diperselisihkan nasabnya bersambung kepada Rasulullah hidup sudah berabad-abad silam. Jadi hendaknya kedua golongan tersebut harus tetap menghidupkan, memelihara ukhuwah Islamiyah. Inilah yang terpenting. Janganlah masing-masing memaksakan kehendak untuk diterima pandangan dan pendapatnya. Jangan memaksakan, karena memang yang terpenting manusia itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita orang yang bertakwa, maka kita akan menjaga persatuan, persaudaraan di kalangan umat Islam dan kaum beriman. Janganlah membabi buta, mempertajam sorotan kepada beberapa habib yang mengerjakan kesalahan-kesalahan sehingga menyalahkan jumlah besar habaib yang ada di Indonesia. Apapun alasannya, mereka banyak sebagai ulama dan wali-waliullah. Mereka banyak menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, yang bisa jadi kakek, engkong-engkong kita, guru-guru kita dulu itu belajar dari mereka. Kalau mau jujur, dari golongan habaib atau orang-orang pribumi, mana yang banyak mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai dukun-dukun cabul, mengajarkan ajaran-ajaran sesat? Bisa kita lihat. Nah, disinilah kita harus bijak di dalam menilai, harus bijak di dalam memposisikan seseorang. Saudara-saudaraku, ada yang mengatakan bahwa habaib memperbudak orang-orang pribumi dan mereka tidak hormat kepada kiai-kiai. Siapa bilang? Apa kenyataannya? Nah, ini perlu diluruskan. Justru mereka para habaib memiliki andil besar. Selain para kiai-kiai dan ulama pribumi di dalam kemerdekaan Republik Indonesia dan juga di dalam tegaknya dakwah Islamiyah di bumi tercinta ini sampai sekarang. Walhasil, kita wajib menghormati ulama dari manapun golongannya, karena ulama telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Di samping Allah memuji orang-orang yang berilmu dengan ilmunya, maka ada keyakinan yang begitu tinggi dan teguh, kokoh, sehingga menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu
wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, malaikat pun bersaksi, orang-orang yang berilmu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cintai ulama. Mari kita bersatu dengan ulama. Mari kita ikuti para ulama. Mari kita saling memupuk, memelihara ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, lebih-lebih di antara ulama sebagai pengemban amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai pewarisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.